Oke, kita bahas lagi yang master aplikasi Excel untuk laporan keuangan SPPG yang versi 04-nya ya. Sebagaimana biasa, sebelum kita menggunakan master aplikasinya, kita save as dulu dengan nama file laporan periodenya ya. Kalau saya ini harusnya dari 5 aja ya. 5 sampai 17 Januari, satu periode ya, 2 minggu. Seperti biasa, setelah setup isi semua, kemudian lanjut. Jika teman-teman belum ada saldo virtual akunnya nol, kemudian petty cash-nya nol, tidak usah mengisi apapun di sini ya, dikosongkan saja ya, dikosongkan saja. Kemudian untuk anggaran, karena memang mulainya tanggal 8 ya, kita isi dari tanggal 8 ya, untuk penerima manfaatnya ya, untuk anggaran RAB-nya ya. Kemudian untuk transaksi baru kita masukkan nih. Karena di saya ada sisa saldo petty cash ya. Saldo petty cash dari periode sebelumnya sekian, jadi kemudian di sini sebagai dana operasional masuk ke petty cash. Kemudian tanggal 7 diterima dana bantuan pemerintah untuk bahan baku, kita sesuaikan dengan RAB ya di sini ya. Sesuaikan dengan RAB atau sesuai proposal teman-teman kalau ada ya. Kalau enggak ya sesuai ini aja ya di RAB. Kemudian untuk dana operasional itu dari total dana banper yang masuk dikurangi bahan baku dikurangi fasilitas ya. Fasilitas kan fix ya, tetap biayanya fix cost ya, 72 juta. Jadi ini ada sisanya 202 juta 910 ribu. Ini sebagai dana bahan baku, kemudian yang operasional dana operasional, insentif fasilitas sebagai dana insentif fasilitas masuk ke kas di bank ya, di virtual akun ini ya. Kemudian untuk tanggal 8 ini karena berbeda akun dari BNI Direct ke rekening suppliernya Mandiri, maka di sini ada biaya admin yang dibebankan ke pengirim atau ke virtual akunnya ya, sebesar 6.500 sebagai biaya operasional untuk jenis buku pembantunya dan keluar dari kas di bank. Ini akan mengurangi kas di bank, saldo kas di bank ya. Kemudian tanggal 8 juga untuk biaya bahan baku 25 juta disesuaikan dengan RAB ya, atau sesuai dengan real data real teman-teman akuntan berapa yang dibayarkan ke suppliernya ya, disesuaikan. Untuk ini data realnya ya, yang dibayarkan ke pihak supplier. Jenis buku pembantunya kita gunakan sebagai biaya bahan baku dan berkurang dari kas yang ada di bank ya, dari virtual akun. Jadi di sini tetap cocok ya. Dan ini adalah untuk keunggulan dari bukan keunggulan ya, fitur terbaru dari master aplikasi laporan keuangan SPPG yang terbaru yang versi 4 ya. Ini ada tambahan tab warna kuning ya. Tab warna kuning ada saldo barang, barang masuk, barang keluar, ada refresh, ada stok barang. Ini otomatis, tidak boleh di ini ya. Ini udah otomatis. Sudah ada rumusnya di sini ya, tidak boleh ditimpa. Jadi teman-teman kalau mau input barang, input data, lihat dulu selnya. Di sininya ada rumus enggak? Kalau ada rumus tidak boleh ditimpa ya. Tidak boleh ditimpa ya. Aduh. Tidak boleh ditimpa ya. Dicek dulu untuk saldo barang ini disesuaikan dengan data bahan baku yang ada ya, yang saldo awal ya. Misalnya di teman-teman setelah stok opnam itu masih ada barang tersisa di gudangnya, silakan didata di sini, dimasukkan di sini ya. Saldo awalnya berapa, harga awal belinya berapa ya. Harga belinya berapa ya. Ini bukan harga HPP tapi harga beli teman-teman akuntan yang teman-teman bayarkan ke pihak suppliernya ya. Nah, ini untuk data ini teman-teman input data sesuai data barang yang diterima saat pengiriman datang barang dari pihak supplier ya. Nama suppliernya apa di sini dicatat, kemudian nama barangnya apa, satuannya sudah otomatis ya, ada ya di sini. Udah ada rumusnya, jadi teman-teman jangan timpa. Kemudian volumenya berapa, kemudian harga belinya berapa ya. Di sini tidak ada rumus, bisa ditimpa ya.
Silahkan teman-teman bisa teman-teman gunakan. Untuk nama barang keluar ini setiap hari barang yang keluar berapa catat. Nanti akan otomatis kita refresh di sini. Nah, setelah kita refresh maka otomatis di stok barangnya sisanya saldo akhirnya di sini ada ya. Ada sisa saldo akhirnya di sini. Untuk laporan stok barangnya disediakan di master aplikasi keuangan yang versi 4-nya ya. Seperti itu teman-teman. Kalau ada transaksi petty cash juga sama seperti biasanya ya. Misalnya kalau ada pengambilan hari ini penarikan dari kas di bank untuk petty cash. Misalnya 500.000 ya. Kalau tutorial di BGN kemarin ini dikosongkan buku pembantunya ya. Kemudian ini dari kas di bank diambilnya ya. Kalau ada biaya admin dicatat seperti ini ya. Ini penarikan mah bukan ini masuk ke petty cash ya. Kalau penarikan masuk ke petty cash gitu ya. Penarikan di kredit ini harus dari kas di bank ya. Ini akan mengurangi saldo kas di bank ya. Lihat di sini saldo kas di banknya berkurang 500.000. Ada tidak cocok ya. Satu lagi makanya petty cash itu harus ada dua ya. Harus ada dua input data transaksinya. Diterima dari kas di bank untuk petty cash 500.000 rupiah. Ini akan menambah petty cash ya, masuk ke petty cash seperti itu ya. Jadi saldonya cocok lagi ya. Untuk transaksi penarikan petty cash ada penarikan yang berkurang dari kas di bank, ada diterima bertambah debit untuk petty cash ya. Jadi di sini nanti otomatis untuk saldo petty cash bertambah 500.000 seperti itu ya. Ada dua. Tapi kalau saya ini selalu digunakan karena penarikan saldo kas di bank itu diambil dari biaya sebagai biaya operasional ya. Dan ini masuk ke petty cash itu sebagai dana operasional ya. Nanti akan berpengaruh di sini supaya masuk di sini nih ya. Supaya masuk di sini. Karena kalau ini dinolkan, maka nanti tidak akan tercatat nanti di sananya ya, di BP operasional tidak ada tuh. Tidak ada ya. Tidak ada. Maka nih untuk operasional ini harus dicatat menurut saya ya di sini sebagai biaya operasional dan di sini sebagai karena debit sebagai dana operasional. Seperti itu. Nanti di BP operasional ada muncul di sini ya. Seperti itu. Jadi tetap tidak merubah tidak merubah saldo akhir ya, tidak merubah saldo akhir 479 207 sama ya 207. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk transaksinya. Kemarin ada yang nanya juga misalkan nanti di akhir periode tanggal 17 ya misalnya biaya insentif fasilitas itu 72 juta. Itu menjadi biaya insentif fasilitas dan keluar dari kas di bank atau mengurangi saldo kas di bank ya. Nanti di BP fasilitasnya muncul dan saldo akhirnya 0 karena sudah dianggarkan untuk biaya fasilitas itu 72 juta, maka dana insentifnya habis ya. Maka dana insentifnya 0 habis gitu ya. Untuk biaya insentif fasilitas. Kalau untuk pembayaran upah pekerja ya, biaya operasional untuk upah relawan. Misalnya sekitar 60 juta lah ya. Untuk satu periode itu. Ini sebagai biaya operasional buku pembantunya dan ini mengurangi kas di bank, keluar dari kas di bank ya. Nih berkurang lagi ya.
Dana operasionalnya sudah berkurang lagi. Di sini masih tetap cocok ya. Di sini akan operasional bertambah di sini ya. Ada pengeluaran biaya operasional di bank seperti itu ya. Apalagi ya yang kira-kira sering menjadi ini ya. Pembayaran dari petty cash misalnya ya. Misalnya di sini ada tanggal 10 tanggal 10 Sabtu ya. Tanggal 12 aja ya. Pembelian plastik HD plong misalkan untuk apa? Untuk keringan ya, untuk menu keringan. Kalau ada jenisnya silakan dicatat di sini misalkan 30 kali 40 cm misalnya. Harganya misalkan 1.500.000 ya. Ini sebagai dana operasional yang mengurangi saldo petty cash ya. Jadi petty cashnya nanti berkurang. Nih, petty cashnya berkurang 1.500.000 ya. Masih tetap cocok aman 345 semua sama 345. Untuk BP operasionalnya juga kasnya ya. Upah relawan ini kas di bank. Kita lihat di petty cash. Nah, ada penambahan petty cash 500, ada pengurangan 1.500.000 pembelian plastik ya, seperti itu lengkap jadinya. Dan di sini untuk jenis buku pembantunya enggak seperti kemarin ya yang ada space yang kosong karena dia masih sesuai di transaksi ya, masih sesuai di transaksi. Kalau sekarang tidak ya. Hanya seperti ini ya. Saldo akhir dari petty cash adalah 3352. Kita lihat di sini cocok ya. Kemudian di sini 345 saldo akhir, sini 345 sama ya. Sama, laporan di sini juga sama ya. SPTJ sama. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, jika ada yang belum terbahas boleh di komen-komen ya. Kita bahas sama-sama, barangkali kalau ada saya salah-salah analisa atau salah input data mohon di komen aja ya. Biar kita sama-sama belajar saja untuk para pemula. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Dadah.